Singkong keju, crispy di luar, lembut di dalam. Seperti apa cara membuatnya? Simak video berikut. Bahan-bahan yang kita perlukan tentu saja yang pertama adalah singkong. Saya di sini menggunakan 1 kilo singkong jenis ketan. Lalu untuk bumbu saya menggunakan 2 sendok makan garam, 3 siung bawang putih, 2 saset masako rasa ayam, 1 saset ketumbar bubuk merek Desaku. Dan supaya warnanya cantik kuning, saya menggunakan kunyit bubuk merek Desaku juga. Untuk membuat bumbu kita haluskan 3 siung bawang putih tadi dengan sedikit garam supaya gampang untuk dihancurkan ya. Kita hancurkan sampai halus untuk bawang putihnya. Usahakan bawang putihnya hancur sampai lembut ya. Kurang lebih seperti ini. Ini saya rasa sudah lembut. Untuk bumbu selanjutnya kita siapkan kunyit bubuk, 1 saset penuh supaya nanti untuk warna singkongnya bisa cantik kuning. Lalu ketumbar bubuknya, ini juga 1 saset untuk menambah rasanya supaya sedap ya teman-teman. Setelah itu kita campur dengan cara melarutkan dengan sedikit air secukupnya saja. Kita aduk. Kita aduk supaya semuanya larut. Kalau semuanya sudah larut, kita diamkan beberapa menit dulu, sekitar 10 menit kita diamkan dulu. Singkong yang sudah dikupas lalu dicuci bersih semuanya. Sebelum kita masukkan singkongnya, kita tunggu airnya sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Nah, supaya cepat mendidih kita tutup dulu aja. Kita tunggu sampai airnya mendidih, baru nanti kita masukkan untuk singkongnya. Ini airnya sudah mendidih, kita akan masukkan untuk singkongnya. Kita masukkan satu persatu. Singkongnya ini harus terendam semuanya dengan air ya teman-teman. Kalau semuanya sudah masuk, kita biarkan dulu sekitar 15 menit. Jadi untuk pembuatan singkong keju itu sebenarnya ada 2 metode. Yang pertama dengan cara digoreng, yang kedua dengan cara direbus. Kita kali ini menggunakan cara direbus dulu. Sambil nunggu singkongnya matang, kita buat bumbu rendaman dulu. Ini kita masukkan semuanya bumbu-bumbu yang telah kita siapkan tadi. Garam, lalu masako, bawang yang sudah kita haluskan, lalu kita tambah air. Di sini saya menggunakan 2,5 liter air ya teman-teman. Lalu kunyit bubuk sama ketumbar bubuk yang sudah kita diamkan tadi kita masukkan dengan cara kita saring ya teman-teman. Tujuannya di sini supaya ini
bubuk endapannya ini tidak ikut dalam bumbu, karena kalau bubuk endapan ini ikut ke dalam bumbu, resikonya ketika singkong nanti digoreng itu akan menyebabkan singkongnya gosong hitam-hitam. Jadi kita saring dengan saringan yang sangat halus. Supaya matangnya merata, kita bolak-balik dulu. Sesekali kita bolak-balik ini ya. Jangan lupa ini untuk apinya kita menggunakan api sedang cenderung kecil saja, supaya nanti matangnya merata. Kalau sudah 15 menit, kita coba tusuk-tusuk dulu ya teman-teman. Kita tusuk, kalau sudah gini, sudah empuk seperti ini pertanda singkongnya sudah matang dan bisa kita angkat. Setelah matang kita angkat, lalu kita nanti masukkan ke dalam air bumbu. Setelah semua bumbu masuk, kita aduk sampai merata semuanya. Nanti sebelum kita masukkan singkongnya, kita kasih air bumbu ini dengan es batu. Supaya apa? Tujuannya supaya singkongnya nanti setelah masuk sini bisa merekah. Kita kasih es batu ke dalam bumbu yang telah kita rendam, lalu kita masukkan untuk singkongnya. Mumpung masih panas, langsung kita masukkan ke dalamnya. Kita tunggu beberapa menit ya teman-teman, sekitar 3-5 menit kita tunggu. Ini hasilnya setelah kita rendam selama 3-5 menit tadi. Merekah, terus warnanya juga kuning. Nah, ini kita tiriskan, semuanya kita tiriskan sebelum kita ke proses penggorengan. Untuk proses penggorengan kita siapkan minyak yang lumayan banyak supaya nanti hasil gorengannya itu bisa crispy. Kita tunggu untuk minyaknya supaya panas dulu. Kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan untuk singkongnya. Kita masukkan secukupnya dulu. Untuk api yang digunakan dalam menggoreng singkong supaya hasilnya nanti bisa crispy itu menggunakan api yang besar ya teman-teman. Jadi jangan menggunakan api kecil, kita gunakan api yang besar supaya nanti hasilnya bisa crispy. Kalau menggunakan api kecil, nanti untuk singkongnya itu menyerap minyak, jadi tidak bisa crispy. Dalam menggoreng singkong keju itu jangan sering dibolak-balik ketika proses penggorengan ya teman-teman. Nanti singkongnya bisa hancur kalau sering dibolak-balik, karena singkong keju itu identik dengan singkong yang sangat lembut. Jadi biarkan dulu sampai dia itu agak mengering, baru nanti kita balik. Ini kita cek dulu, kalau kulitnya ini sudah agak mengeras, boleh kita bolak-balik supaya matangnya merata. Ini sudah matang, sudah kelihatan crispy, lalu kita angkat semuanya. Sangat crispy, ini tidak menyerap minyak ya teman-teman. Jadi rahasianya supaya tidak menyerap minyak, itu minyaknya harus banyak dan menggunakan api yang besar. Itu rahasianya para pedagang gorengan. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.